Wow, rupanya Malaysia ini pernah membuat dua negara maju yaitu Jepang dan Korea Selatan ini beradu. Wah, ini beradu apa nih? Apa yang bikin Malaysia ini membuat dua negara ini bisa saling beradu? Nah, kita tahu ya kalau sejarah panjangnya mungkin Jepang ini pernah menjajah Korea Selatan seperti itu, atau mungkin mereka ini pernah emang bertarung lah ya di zamannya seperti itu antara Jepang dan Korea Selatan ini kalau nggak salah-salah baca ya. Nah, namun ini Malaysia dan itu kan udah mereda lah ya, udah merdeka masing-masing dan lain sebagainya. Namun akhirnya mereka berdua ini beradu ini gara-gara Malaysia. Yes, ini terkait dari pembangunan Twin Tower atau Petronas Tower di Malaysia yang rupanya itu dibangun oleh dua negara yaitu kontraktor Jepang dan kontraktor Korea Selatan. Kita simak aja informasinya seperti apa dan bagaimana tanggapan netizen terkait hal ini dari Vogue Netizens. Kita akan lihat seperti apa ceritanya. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Ketika Jepang dan Korea berebut bangun menara hingga denda 10 miliar per hari. Yes, ini ya. Di balik kemegahan menara kembar Petronas ternyata dibangun lewat perlombaan dua negara. Jepang mengerjakan Tower 1, sementara Korea Selatan mengerjakan Tower 2. Pemerintah Malaysia sengaja membagi proyek ini menjadi dua tim berbeda agar masing-masing berlomba menunjukkan siapa yang paling cepat dan paling presisi. Persaingan itu tidak main-main, setiap hari keterlambatan dikenai denda sekitar 700 ribu US dollar atau setara dengan 10 miliar per hari. Angka yang cukup untuk membuat semua pihak bekerja tanpa jeda, tanpa ruang untuk kesalahan dan tanpa waktu istirahat berlebihan. Satu hari saja tertunda bisa berarti kerugian yang menghancurkan. Tekanan luar biasa ini justru membuat konstruksi Petronas melaju secepat mungkin hingga akhirnya selesai dalam waktu sekitar 3 tahun dan menjadikannya ikon global, menara kembar tertinggi dunia saat itu lahir dari kompetisi disiplin dan ambisi tingkat nasional. Nah itu tadi, ini dari bagian dari sejarah pembangunan menara Petronas nih. Kita tahu ya bahwa sampai sekarang menara Petronas belum ada yang nandingin, masih menjadi menara kembar tertinggi di dunia. Jadi emang kalau gedung-gedung tinggi emang Burj Khalifa masih menduduki pertama, tapi kalau menara kembar tertinggi dunia pertama masih dipegang oleh Petronas. Wah, ini bikin dua negara nih kayak adu ini ya antara Jepang dan Korea Selatan. Adu skill nih. Wah, gue harus mengalahkan Jepang, gue harus mengalahkan Korea Selatan. Seperti itu. Karena ya itu nggak main-main ya dendanya. Bayangin 10 miliar per hari. Kalau terlambat dihitung, misalnya dia terlambat sebulan berarti berapa kalau 30 hari 300 miliar. Wow, gitu. Kita baca komentar netizen bakal seperti apa. Yang menang siapa, Min? Ini yang menang siapa ya? Kayaknya semua tepat waktu. Korea juga dianugerahkan memasang jembatan tengah, gitu ya. Jadi kan di Menara Kembar itu kan ada ini ya, jembatan penghubungnya. Gue pernah ke situ waktu itu diajak teman. Nah itu ternyata yang masang Korea Selatan. Ketika Malaysia mempermainkan negara maju di wilayah Asia. Dibina tahun 1993 dan siap tahun 1998, tapi masih relevan di tahun 2025, tidak nampak seperti bangunan lama, nampak macam baru buat 3-4 tahun lepas. Indonesia yang negaranya segede gaban, tapi ikon negaranya kecil banget. Malaysia negara kecil, tapi ikonnya keren banget. Dan itu bukan duit negara, melainkan duit hasil jualan minyak yang dikelola Petronas. Lah Pertamina dengan market seluas negara Indonesia, perusahaannya rugi. Waduh. Tapi tahun ini untung ya Pertamina ya. Aku melihat ke depan Malaysia di sini bisa mempermainkan dua negara maju sekaligus. Aku melihat kehebatan Malaysia di sini bisa mempermainkan dua negara sekaligus. Begitu bijaknya Mahathir. Kenapa di Indonesia nggak ada? Pertanyaan. This is Malaysia, I'm proud Malaysian. Tun Mahathir legacy. Malaysia keren pokoknya, nggak kayak negara lu.
Bensin yang cuma 7.000 per liter bisa bangun ikon negara, bisa ikut kontribusi di ajang balap internasional Formula One dan MotoGP, sehingga semua orang di dunia tahu Petronas dari Malaysia maksudnya. Sedangkan di sisi lain yang harganya 10k per liter udah subsidi pula, itu pun kualitasnya oplosan, dikorupsi lagi 900T. Cuma dikenal satu negara, nggak bisa kontribusi di ajang balap internasional kecuali MotoGP. Kualitas SPBU buruk, pegawai kurang ramah, tidak bisa bikin ikon negara karena dikorupsi. Waduh, komentar netizen pedes ya. Malaysia always the best. Kok nggak ngajak Cina? Aku cek dekat ChatGPT, betul yang bina lain-lain negara. Kalau di Konoha berlomba-lomba siapa yang paling gede kasih komisi ke pejabatnya. Nah, betul tuh ya kalau di Konoha. Inilah contoh negara maju berkomitmen tinggi, nggak main-main. Dongeng malam gitu. Arsiteknya dari Amerika itu Cesar Pelli. Kalau Jepang dan Korea hanya perusahaan konstruksinya. Sampai saat ini Petronas pengelolaannya masih baik. Di Malaysia lah, di Indonesia lah. Di Malaysia lah, di Indonesia masalah kilang minyak aja rusuh. Kena tegur sindir Menteri Keuangan. Terus yang bikin jembatan penghubung negara mana? Korea Selatan tadi udah di-spill. Kalau Konoha mempermainkan Jepang di kereta cepat, setelah itu malah kena tipu sama Cina. Ini real banget. Ini real banget ya. Kalau Konoha mempermainkan Jepang di kereta cepat, setelah itu malah kena tipu sama Cina. Oh, ternyata bukan orang Melayu. Iya, tapi kan duitnya dari duit orang Melayu nih. Malaysia proyek ke Jepang sama Korea, Konoha belajar MBG ke India. Aduh, orang Malaysia sendiri pun tidak tahu pasal Intaxmin. Sebagai rakyat Malaysia, saya selalu support konten bermanfaat dari Indo. Orang Indonesia banyak yang bijak dan pandai. Ya itu tadi ya komentar-komentar warga negara netizen di kolom komentar terkait. Gue sih sebenarnya udah tahu kalau Menara Kembar Petronas ini dibangun oleh Jepang dan Korea Selatan. Ini masing-masing tahu. Tapi gue baru tahu ternyata ini mereka ini selain ini gue pikir ya udah bangun-bangun aja, ternyata ada punishment-nya sehingga mereka ini terpacu untuk membangun Menara Kembar Petronas untuk on time tepat waktu karena ada denda seperti itu. Nah, kalau menurut Positive People ini gimana pendapatnya, kita pengen dengar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.